Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat. Nah teman-teman, kita akan melanjutkan materi PAI tentang Surah Al-Maidah ayat 3. Nah kita simak baik-baik ya pembacaan Surah Al-Maidah ayat 3. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Isi kandung surah Al-Maidah ayat 3 yaitu yang pertama, Surah Al-Maidah ayat 3 diturunkan pada tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah. Surah Al-Maidah ayat 3 merupakan wahyu terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pada waktu itu sahabat mendengarkan surah Al-Maidah ayat 3. Ini yang pertama kali menangis adalah Abu Bakar As-Siddiq. Mengapa demikian? Karena ia tahu bahwa surah tersebut adalah surah dan ayat terakhir. Yang ketiga, surah Al-Maidah termasuk golongan surah Madaniyah. Meskipun ada ayat yang diturunkan di Mekah, tetapi ayat ini diturunkan sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, yaitu pada Haji Wada. Yang keempat, surah Al-Maidah terdapat pada urutan surah kelima di dalam mushaf Al-Quran. Surah ini terdiri dari 120 ayat. Al-Maidah berarti hidangan. Surah Al-Maidah mengisahkan tentang para pengikut Nabi Isa alaihissalam yang meminta kepada Nabi Isa alaihissalam agar Allah menurunkan hidangan dari langit untuk mereka. Jenis-jenis makanan yang diharamkan Allah sesuai Quran surah Al-Maidah ayat 3. Yang pertama, babi dan semua anggota tubuhnya haram dimanfaatkan, termasuk dalam binatang yang najis. Nah teman-teman, makanya kita harus waspada terhadap produk-produk makanan yang ada unsur binatang yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Allah sangat melarang menyembelih binatang dengan menyebut selain nama Allah, karena untuk melindungi akidah dari kemusyrikan. Nah, dengan menyebut nama Allah adalah pengakuan bahwa Allah telah menjadikan binatang yang hidup di bumi ini. Dengan menyebut nama Allah, kita telah meminta izin mengalirkan darah binatang tersebut untuk kepentingan kita. Yang ketiga, binatang yang mati tercekik atau dicekik, baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang keempat, binatang yang mati karena dipukul dengan benda keras seperti batu, tongkat sehingga hewan tersebut mati. Yang kelima, binatang yang mati terjatuh di tempat tertinggi. Sebagai contoh, ada hewan yang jatuh ke dalam sumur sehingga hewan tersebut mati. Yang keenam, binatang yang mati karena binatang lain. Nah, sebagai contoh adalah hewan yang sedang bertengkar dengan binatang lain sehingga salah satu hewan tersebut mati. Yang ketujuh, binatang yang diterkam binatang buas seperti harimau, serigala, atau anjing kemudian dimakan dan mati karenanya, maka hukum memakannya adalah haram.
Selanjutnya binatang yang mati disembelih untuk beranak. Yang kesembilan, binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas adalah halal jika sempat disembelih sebelum mati dengan menyebut nama Allah. Yang ke-10, Allah juga mengharamkan bagi kita mengundi nasib dengan ramalan. Selanjutnya, Allah telah menyempurnakan agama Islam, mencukupkan nikmatnya dan meridhoi Islam sebagai agama kita. Nah, kesempurnaan Islam berkaitan dengan tuntunan akidah, cara beribadah, menegakkan syariat dan muamalah, serta munakahat. Nah, Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir sesudah Nabi Muhammad, tidak ada lagi Nabi. Agama Islam telah cukup buat semua manusia.